Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Prodi E1 Gizi. Saya yang bernama Atika Putri Asmi. Saya Cinta Putri Amelia. Saya Amelia Rosalina Marbun. Saya Sabrina Aulia. Saya Dani Putri Menreva. Saya Anissa Rohana. Saya akan menjelaskan hasil presentasi kami yang berjudul Sistem Imun. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu sistem imun. Sistem imunitas merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang memiliki peran dalam mengenali sistem imun atau kekebalan tubuh. Sebuah sistem perlindungan dengan secara biologis yang terdapat di dalam tubuh manusia, yakni dengan tujuan untuk bisa atau dapat menangkal radikal bebas yang akan menyerang sehingga individu tersebut kemudian tidak akan mudah terjangkit penyakit. Apabila sistem ini bisa atau dapat bekerja dengan baik, maka seseorang tersebut akan terhindar dari serangan virus atau juga bakteri, bahkan dapat juga mencegah dari serangan kanker. Sistem imun terbagi 3. Yang pertama ialah sistem imun bawaan. Sistem imun ini yang terbentuk sejak kita lahir, merupakan garis pertahanan pertama untuk melawan patogen. Contoh sistem imun bawaan yakni kulit dan selaput lendir pada tenggorokan dan usus. Yang kedua, sistem imun adaptif. Sistem imun ini terbentuk setelah Anda mendapatkan vaksinasi atau saat tubuh terancam penyakit. Sistem imun adaptif membangun berbagai antibodi yang mampu membedakan berbagai jenis patogen. Sistem imun pasif sering disebut juga sebagai sistem imun pinjaman, di mana antibodi seseorang dipindahkan ke individu lainnya. Contohnya sistem imun yang didapatkan bayi dari plasenta ibu sebelum lahir dan ASI setelah lahir. Jenis-jenis imun. Yang pertama, imunoglobulin A. Ialah antibodi IgA, merupakan jenis antibodi yang paling umum ditemukan di dalam tubuh dan terlibat dalam proses terjadinya reaksi alergi. Antibodi IgA banyak ditemukan di lapisan mukosa atau selaput lendir tubuh, terutama yang melapisi saluran pernapasan dan saluran pencernaan. IgA juga banyak ditemukan pada cairan tubuh, seperti air liur, daha, air mata, cairan vagina, dan ASI. Yang kedua, imunoglobulin E. Antibodi IgE umumnya ditemukan di daerah dalam jumlah yang sedikit. Namun, jumlah antibodi IgE akan meningkat ketika tubuh mengalami reaksi peradangan akibat alergi. Yang ketiga, imunoglobulin G. Antibodi IgG adalah jenis antibodi yang paling banyak ditemukan di dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Ketika antigen seperti kuman, virus, atau zat kimia tertentu masuk ke dalam tubuh, sel-sel darah putih akan mengingat antigen tersebut dan membentuk antibodi IgE untuk melawannya. Yang keempat, imunoglobulin M. Tubuh akan membuat antibodi IgM saat Anda pertama kali terinfeksi bakteri atau virus sebagai bentuk pertahanan pertama tubuh untuk melawan infeksi. Kadar IgM akan meningkat dalam waktu singkat saat terjadi infeksi, kemudian perlahan menurun dan digantikan oleh antibodi IgG. Fungsi sistem imun dalam tubuh. Fungsi imun.
proteksi tubuh dari berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh patogen, termasuk jenis penyakit menular. Mampu menghancurkan sel kanker atau zat asing lain yang ingin menginvasi, mendeteksi jaringan sel abnormal, mengeliminasinya dari tubuh, dan menghilangkan sel yang rusak atau mati. Yang terakhir, menjaga keseimbangan homeostasis yang berfungsi memenuhi kebutuhan tubuh melalui interaksi seluruh sistem yang terdapat di dalamnya. Sistem kerja imun. Zat-zat asing seperti virus yang menyerang tubuh disebut sebagai antigen atau bibit penyakit. Saat terdeteksi di dalam tubuh, langsung ada beberapa respon yang dijalankan oleh sistem imun tersebut untuk melindungi tubuh dari infeksi. Di dalam proses tersebut, terdapat beberapa sel yang bekerja sama untuk mengenali antigen dan merangsang limfosit B untuk membentuk antibodi. Nah, antibodi ini sendiri adalah protein yang didesain khusus untuk menempel pada antigen tertentu. Jadi, jika ada penyerangan kembali, antibodi tersebut langsung menjalankan tugasnya kembali. Lalu perlu kita ketahui, kalau antibodi juga bisa menetralkan racun yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Antibodi juga bisa mengaktifkan komplemen yang menjadi bagian dari sistem imun tubuh yang membantu membunuh virus atau sel-sel yang terinfeksi. Aktivitas yang berkaitan dengan sistem pertahanan. Yang pertama, pertahanan terhadap patogen penginvasi. Yang kedua, pengeluaran sel-sel yang aus, debris jaringan. Yang ketiga, identifikasi dan destruksi sel abnormal atau mutan yang berasal dari tubuh sendiri, surveillance imun. 4. Respon imun yang tidak sesuai yang menimbulkan alergi. Yang kelima, penolakan sel-sel jaringan asing. Sasaran utama sistem imun ada 2. Yang pertama, bakteri mikroorganisme sel tunggal, tidak berintik, dan memiliki perangkat esensial untuk hidup dan berproduksi. Yang kedua, virus DNA atau RNA yang terbungkus selubung protein. Respon imun. Yang pertama, mekanisme pertahanan spesifik atau disebut juga komponen adaptif atau imunitas yang didapat adalah pelayanan yang khusus terhadap satu jenis antigen. Karena itu, tidak dapat berperan terhadap antigen lain. Bedanya dengan pertahanan tubuh non-spesifik adalah bahwa pertahanan wilayah spesifik harus kontak atau ditimbulkan terlebih dahulu oleh antigen tertentu, baru ia akan terbentuk. Sedangkan pertahanan tubuh non-spesifik sudah ada sebelum ia kontak dengan antigen. Yang kedua, mekanisme pertahanan non-spesifik disebut juga komponen non-adaptif atau innate, atau imunitas alamiah, yaitu pelayanan yang tidak melayani hanya untuk satu jenis antigen, tetapi untuk berbagai macam antigen. Imunitas alamiah sudah ada sejak bayi lahir dan mengandung berbagai macam elemen non-spesifik. Jadi bukan pertahanan khusus untuk antigen tertentu. Penyakit imun. Ada beberapa jenis penyakit autoimun yang sering menyerang, antara lain yang pertama, tiroiditis Hashimoto. Yang kedua, penyakit Graves. Yang ketiga, penyakit lupus. Yang keempat, penyakit rematik pada sendi. Yang kelima, myasthenia gravis. Yang keenam, psoriasis. Yang ketujuh, sindrom Sjögren. Yang kedelapan, sirosis. Yang kesembilan, skleroderma.
dan yang ke-10 penyakit seliak. Sistem pertahanan tubuh yang terdiri dari dua jenis. Yang pertama, pertahanan non-spesifik eksternal. Pertahanan pertama tubuh yang paling luar dan tugasnya melindungi agar antigen tidak masuk ke dalam tubuh. Contohnya, kulit dan membran mukosa atau selaput lendir. Seperti yang kita tahu, membran mukosa adalah kelenjar yang menghasilkan sekresi berupa lendir. Membran mukosa melapisi beberapa organ dalam paru-paru, saluran pencernaan, serta beberapa bagian tubuh yang terpapar lingkungan luar seperti telinga, kelopak mata, dan lubang hidung. Air mata juga termasuk ke dalam pertahanan non-spesifik eksternal karena air mata membuang segala jenis partikel asing yang masuk ke dalam mata. Yang kedua, pertahanan non-spesifik eksternal. Internal, pertahanan kedua tubuh. Maksudnya, sistem ini akan bekerja jika ada antigen yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Pertahanan ini berupa sel darah putih, sel pembunuh alami, dan peradangan. Sel darah putih di sini terdiri dari neutrofil, monosit, dan eosinofil. Sel pembunuh alami bertugas untuk membunuh sel-sel yang terinfeksi. Jaringan limfoid. Sistem limfoid yaitu sel-sel sistem imun ditemukan dalam jaringan dan organ. Organ limfoid primer atau sentral diharapkan untuk pematangan, diferensiasi, dan proliferasi sel T dan B sehingga menjadi limfosit yang mengenal antigen. Ada dua organ, yaitu kelenjar timus dan bursa fabricius. Timus merupakan organ yang terletak dalam mediastinum di depan pembuluh-pembuluh darah besar yang meninggalkan jantung yang termasuk dalam organ limfoid primer. Yang kedua, sumsum tulang. Terdapat pada sternum, vertebra, tulang ikan iliaka, dan tulang iga. Sel stem hematopoietik akan membentuk sel-sel darah, proliferasi dan diferensiasi dirangsang sitokin. Organ yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses-proses reaksi imun, misalnya MALT, mucosa associated lymphoid tissue. Jaringan limfoid sekunder berfungsi sebagai tempat menampung sel-sel limfosit yang telah mengalami diferensiasi dalam jaringan sentral menjadi sel-sel imunokompeten yang berfungsi sebagai komponen imunitas tubuh. Limfalien merupakan organ limfoid yang terletak di kapum abdominal di sebelah kiri atas di bawah diafragma dan sebagian besar dibungkus oleh peritoneum. Tonsil disebut juga amandel. Tonsil terletak di bab kiri dan kanan pangkal tenggorokan. Tonsil mensekresikan kelenjar yang banyak mengandung limfosit sehingga tonsil sanggup berfungsi untuk membunuh bibit penyakit dan melawan abses pada kanal pernapasan bab atas dan faring. Lapisan pertahanan tubuh. Yang pertama, limfosit, antibodi. Yang kedua, aktivitas fagositosis oleh beberapa sel darah putih, protein, reaksi radang. Yang ketiga, kulit dan membran mukosa dan hasil sekretnya. Ini adalah gambar organ sistem imun.
Inflamasi atau peradangan merupakan respon lokal tubuh terhadap infeksi atau perlukaan. Tidak spesifik hanya untuk infeksi mikroba, tetapi respon yang sama juga terjadi pada perlukaan akibat suhu dingin, panas, atau trauma. Pemeran utama fagosit A.1, neutrofil, monosit, dan makrofag. Fagositosis. Yang pertama, sel T dibentuk di sumsum tulang, pematangan di timus, mempunyai pertanda permukaan, lalu membedakan dengan sel B, lalu pemeriksaan Roset Plus, mempunyai petanda CD, cluster differentiation, lalu sel T dalam berbagai fase pertumbuhan, mempunyai petanda fungsional, konsanapalin A, dan phytohegglutinin. Fungsinya, yang pertama, membantu sel B dalam memproduksi antibodi. Yang kedua, mengenal dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Yang ketiga, mengaktifkan makrofag dalam fagositosis. Yang kelima, mengontrol ambang dan kualitas sistem imun. Jenisnya, sel TH, TS, TD, dan TC. Sel B. Sel B dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang. Imunitas yang diperantarai antibodi. Tinggal di limfe dan kelenjar limfe. Beredar di darah dan limfe. Rangsangan antigen 1 terbentuk IgM. Selanjutnya akan terjadi switching menjadi IgA, IgE, IgD, dan IgG. Demikian presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.